Suatu hari, Nabi Muhammad mendengar kabar bahwa Abu Sufyan, pemimpin suku Quraisy di Mekah, datang dari Syria dengan sebuah kafilah besar berisi uang dan barang dagangan mereka. Kami perkirakan kafilah itu membawa sekitar 50.000 dinar, Rasulullah. Masya Allah, Alhamdulillah. Dia memanggil Muslim Muhajirin dan penduduk Madinah ke masjidnya. Sampai sekarang, dia tidak pernah menyebutkan kepada orang Madinah tentang rencana perampokan untuk barang rampasan. Ini adalah kafilah Quraisy yang membawa harta benda mereka. Pergilah untuk menyerangnya. Mungkin Allah akan memberikan mereka kepada kita sebagai mangsa. Muslim Ansar terkejut. Saya tidak percaya dia meminta kami untuk bergabung dengannya dalam penjarahan. Haruskah seorang nabi berperang melawan orang-orang kafir? Namun, ketika mereka mengingat keberhasilan Abdullah ibn Jah di Nahla, mereka juga menginginkannya. Ingat berapa banyak harta yang diperoleh Ibnu Jahsh dari perampokan Nahla? Dalam hal ini, saya akan berpartisipasi dalam penyerangan ini. Iming-iming harta yang menggiurkan dan keserakahan menjarah barang dagangan Quraisy adalah daya tarik yang begitu besar sehingga banyak orang Madinah menanggapi ajakannya untuk menyerbu kafilah. Nabi Muhammad mampu merekrut pasukan yang kuat sebanyak 313 orang, yang terdiri dari 80 muhajirin, yaitu kaum muslimin dari Mekah, dan 225 orang Ansar, yaitu kaum muslimin dari Madinah. Dengan demikian, kaum Ansar merupakan sebagian besar dari pasukannya. Dulu di Mekah, Nabi Muhammad berdakwah selama 11 tahun dan hanya memperoleh sekitar 100 pengikut, namun kini dengan iming-iming barang rampasan, ia mampu merekrut lebih banyak pengikut hanya dalam beberapa hari. Jihad dengan iming-iming harta rampasan benar-benar manjur untuk merekrut umat Islam baru. Nabi Muhammad memberikan bendera Islam kepada Ali. Sementara itu, Abu Sufyan dan kafilah Quraisy mencapai Hijaz. Dia cemas dan mencari kabar dari setiap pengendara di daerah itu. Apakah kalian mendengar kabar tentang Muhammad? Ya, kudengar Muhammad mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu dan kafilahmu. Wah, bahaya nih. Dam-dam, panggil orang Quraisy untuk mempertahankan harta mereka di sini. Beritahu mereka bahwa Muhammad sedang menunggu untuk menyerang bersama gerombolannya. Ya, Pak. Dam dan pergi, menunggang kudanya ke Mekah. Beberapa hari kemudian, Dam tiba di Mekah. Wahai Quraisy, kafilah kita diserang, jaga unta beban kita. Muhammad dan para sahabatnya akan merampok hartamu yang ada di Abu Sufyan. Jangan biarkan harta kita dirampas. Tolong. Warga Quraisy sangat marah ketika mendengar berita ini. Apakah Muhammad dan gerombolannya mengira ini akan menjadi seperti kafilah Ibnu Hadrami? Demi Allah, mereka akan segera mengetahui bahwa mereka keliru. Kami semua akan membantu Abu Sufyan. Kebanyakan warga terkemuka Quraisy yang dipimpin oleh Abu Al-Hakam bersiap untuk perang dan pergi menemui Abu Sufyan di Hijaz. Di pagi hari, Abu Sufyan datang mendahului kafilah dan berhenti di sebuah wadi atau sumur air dan ia mendapat kabar tentang kehadiran rombongan Nabi Muhammad. Demi Allah, kotoran ini mengandung batu kurma. Ini adalah makanan ternak Yasrib. Abu Sufyan sangat khawatir dengan rencana jahat Nabi Muhammad dan dia buru-buru kembali ke kafilah utamanya. Abu Sufyan berkata kepada kafilah itu, Kita harus mengubah rute kita dari jalan raya ke pantai sekarang. Cepat. Ke pantai, bos. Sekarang, bos. Abu Sufyan mengutus Qais bin Imea untuk menemui Abu Al-Hakam. Abu Sufyan merasa tidak perlu ada pertumpahan darah karena kafilah sudah aman sekarang. Kalian dapat kembali ke Mekah. Demi Allah, kami tidak akan kembali sampai kami tiba di Badar. Kami akan menghabiskan 3 hari di sana, menyembelih unta dan berpesta dan minum anggur dan para gadis akan menghibur kami. Dua suku Quraisy, Bani Zuhra dan Bani Adi, memutuskan untuk kembali ke Mekah. Tentara Mekah yang tersisa bergerak maju ke Badar. Nabi Muhammad dan tentara Muslim juga tiba di Badar, tempat berlindung dari cabang palem dibangun untuknya. Kita kuasai sumur air terlebih dahulu. Seorang veteran perang Muslim bernama Al-Hubab menyarankan, Isi semua sumur di daerah ini dengan batu, kecuali yang paling dekat dengan kita. Buatlah sebuah tangki air di dekatnya dan isi dengan air. Dengan begitu, kami memiliki air tetapi musuh kami tidak memilikinya. Engkau telah memberikan nasihat yang bijaksana.
Jadi kaum muslimin mengubur sebagian besar sumur dengan pasir dan batu, kemudian mereka membangun sebuah kolam dan mengisinya dengan air. Ali, bawa beberapa orang muslim dan cari informasi tentang kafilah Quraisy. Baik, Rasulullah. Ali dan beberapa tentara muslim berangkat menuju daerah sumur air. Lihat, ada 2 orang kafir di sana. Iya, tangkap mereka. Ali menangkap kedua orang itu di dekat sumur. Siapa kamu? Kami hanyalah pembawa air bagi suku Quraisy. Ali membawa mereka ke Nabi Muhammad. Kami menemukan para budak Quraisy ini mencoba mengambil air. Katakan padaku, di mana orang-orang Quraisy? Kami tidak tahu. Kami milik Abu Sufyan, bukan tentara Quraisy. Hajar mereka. Katakan yang sebenarnya. Di manakah orang-orang Quraisy? Mereka berada di belakang gundukan pasir yang bisa Anda lihat di tepi jauh. Berapa banyak unta yang mereka sembelih setiap hari? 9 atau 10 ekor. Itu berarti jumlahnya antara 900 dan 1000. Siapakah di antara para bangsawan Quraisy yang termasuk di antara mereka? Utbah bin Rabi'ah, Abu Hakam bin Hisham, Abu Al-Bakhtari, Haim bin Hizam, dan masih banyak lagi. Di sini Mekah telah menyodorkan darah dan daging terbaiknya untuk kalian. Sebagian warga Quraisy enggan memerangi kaum muslimin karena banyak dari muslim yang adalah keluarga sendiri. Kita tidak boleh melawan putra dan keponakan kita yang muslim di pasukan Muhammad. Tapi Muhammad tidak akan pernah berhenti menyerang kafilah kami. Abu Al-Hakam, anakku Abu Hutaifah, adalah bagian dari tentara muslim. Jangan berperang melawan muslim. Paru-parumu membengkak karena ketakutan. Umair, seorang pemanah Quraisy datang membawa berita penting. Tentara muslim sedang mempersiapkan serangan sekarang. Abu Al-Hakam memimpin pasukan Quraisy untuk menghadapi kaum muslimin. Ayo, maju! Sementara itu, Muhammad mencoba untuk meningkatkan moral tentara muslim. Quran, Surah Al-Anfal 8 ayat 45. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian menghadapi kekuatan musuh, berdiri teguhlah melawan mereka dan ingatlah nama Allah baik dengan lidah dan pikiran, agar kalian menang. Tentara Quraisy bergerak mendekat. Ketika melihat kekuatan tentara Quraisy, Nabi Muhammad menjadi panik dan mulai berdoa dengan giat. Allah memberiku jaminan dengan 20 malaikat. Oh tidak, lebih dari itu. 200 malaikat untuk membantu kami. Tentara muslim juga gelisah. Jumlah mereka begitu banyak. Jangan lari. Allah melarang kamu melarikan diri dari pertempuran. Sementara itu, beberapa tentara Quraisy pergi minum air dari sumur yang digali umat Islam. Kaum muslimin menyerang mereka. Mereka membunuh sebagian besar dari mereka. Abdi Al-Aswad Mahzami dari tentara Quraisy mencoba menghancurkan palung tersebut. Saya bersumpah untuk minum air ini. Hamzah, yang merupakan paman Muhammad, mencegahnya. Abdi Al-Aswad merangkak menyeret tubuhnya yang terluka menuju sumur. Dia kemudian melompat ke dalam palung untuk minum air. Tapi Hamzah menyerangnya lagi. Abdi Al-Aswad tewas di tempat. Perang Badar dimulai pada hari Jumat, 15 Maret 624 Masehi atau 17 Ramadan. Nabi Muhammad tahu para tetua Quraisy akan enggan membunuh putra, sepupu, keluarga muslim mereka sendiri. Dia memanfaatkan situasi ini. Lawan keluarga kafirmu sendiri, karena merekalah yang menolakmu di Mekah. Hamzah membunuh Syaibah bin Rabi'ah, orang yang membantu Nabi Muhammad di masa lalu saat diserang masyarakat Taif. Ali membunuh Al-Walid bin Utbah, putra Utbah bin Rabi'ah. Nabi Muhammad membujuk umat Islam dengan janji surga. Bersiaplah untuk mendapatkan surga yang seluas bumi dan langit. Umair bin Humam, 16 tahun, mendengar tentang janji ini. Ya Rasulullah, apakah Anda mengatakan surga yang seluas bumi dan langit? Ya, itu benar. Ya Rasulullah, saya berbicara demikian karena saya ingin menjadi orang surga. Anda sudah menjadi orang surga. Umair bin Humam membuang kurmanya dan lari ke medan perang. Surga, ini aku datang. Dia segera dibunuh oleh seorang tentara Quraisy. Seorang muslim bernama Auf bin Harith bertanya kepada Nabi Muhammad,
Wahai Rasulullah, apa yang membuat Allah tertawa kegirangan pada hambanya? Saat dia terjun ke musuh tanpa baju besi. Lalu Auf bin Harits melepas baju zirah yang dia kenakan. Kemudian dia melawan musuh. Sampai dia terbunuh, Nabi Muhammad melempar kerikil ke tentara Quraisy. Semoga wajah mereka cacat. Quran, Surah Al-Anfal, ayat 17 mengatakan, bukan kamu yang membunuh mereka, tapi Allah. Bukan aku yang melempar kerikil, tapi Allah. Kemudian Nabi Muhammad melihat di medan pertempuran kedua pamannya yang kafir yang dulu sering melindunginya di Mekah, Abu Al-Bakhtari dan Al-Abbas. Demi Allah, mereka adalah paman-pamanku. Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya, Jangan bunuh pamanku Al-Abbas dan Abu Al-Bakhtari. Engkau memerintahkan kami untuk membunuh ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, anggota klan kami yang kafir, tetapi kami tidak dapat membunuh paman kafir Anda. Demi Allah, jika saya bertemu mereka, saya akan tebas mereka. Umar bin Al-Khattab menjadi marah ketika mendengar itu. Beraninya kamu tidak menaati Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Demi Allah, dia adalah seorang munafikin. Tidak perlu membunuhnya. Tapi bunuh Al-Harits bin Zama, Abu Wais bin Al-Faqih, Abu Qais bin Al-Walid, Ali bin Umayyah, dan Al-As bin Munabih karena mereka muslim yang tidak hijrah bersama kami. Lalu mereka murtad dan bergabung tentara Quraisy sekarang. Tentara muslim berusaha menangkap Abu Al-Bakhtari, paman Nabi Muhammad. Rasulullah memerintahkan kami untuk tidak membunuhmu. Bagaimana dengan sahabatku, Junadah bin Mulaihah? Demi Allah, kami tidak akan mengampuni temanmu. Perintah Rasulullah hanya tentang kamu. Kalau gitu, dia dan aku akan mati bersama. Kaum muslim menarik Abu Al-Bakhtari dan Junadah dari kuda mereka. Abu Al-Bakhtari adalah pelindung besar Nabi Muhammad di Mekah, tetapi dia terbunuh karena pertempuran yang dikobarkan oleh Nabi Muhammad. Itulah yang didapat Al-Bakhtari setelah dulu melindungi Nabi Allah. Dalam kegilaan pembunuhan ini, Umar juga membunuh pamannya sendiri, Al-As bin Hisham. Seorang muslim bernama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah bertemu dengan ayahnya yang kafir, Abdullah bin Al-Jarrah. Terpujilah dewa-dewi kami, Alat, Manat, Hubal. Ayah, berhentilah memuji berhala-berhala itu. Ketika bin Al-Jarrah tidak mau berhenti memuji dewa-dewa Quraisy, Abu Ubaidah membunuh ayahnya sendiri. Muhammad bersembunyi di gubuknya dengan Abu Bakar menjaganya di luar. Di Quran, Surah Al-Anfal, ayat 9, Allah berfirman bahwa Dia akan mengirim ribuan malaikat untuk membantu kami. Itu adalah hari-hari musim dingin yang berangin ketika angin sering bertiup kencang. Dengarkan, dengarkan angin. Ini dia malaikat Jibril, lalu Mikhail, lalu Sarafel. Tentara muslim mulai menang dan membunuh banyak tentara Quraisy. Merasakan kekalahan, banyak tentara Quraisy yang melarikan diri. Dalam pertempuran ini, kaum muslim hanya kehilangan 14 orang, sedangkan kaum Quraisy kehilangan 70 orang. 70 orang Quraisy lainnya dijadikan tawanan. Menantu Nabi Muhammad, Abu Al-As, juga ditawan. Dia adalah suami dari Zainab, putri sulung Muhammad. Oh, itu menantu saya. Itu kesalahan dia. Dia seharusnya masuk Islam. Nabi Muhammad ingin musuh terbesarnya, Abu Al-Hakam, bapak kebijaksanaan, dibunuh. Dia menyebut musuhnya sebagai Abu Jahal, bapak kebodohan, karena dia membencinya. Temukan Abu Jahal, ya Allah, jangan biarkan dia lolos darimu. Muad bin Amr, Afu bin Afra, dan Muawid bin Afra menemukan Abu Al-Hakam dan putranya Ikrimah di semak belukar. Di sana, itu dia, menyerang. Muad menyerang Abu Al-Hakam. Ikrimah berusaha membela ayahnya dengan cara memotong lengan Muad, hingga hanya tinggal kulitnya saja. Muad kemudian menarik lengannya. Kemudian dia terus berjuang lagi, sampai dia tidak bisa menahan rasa sakit lagi. Sementara itu, Muawid dan Auf bin Afra menikam Abu Al-Hakam dengan pedang mereka.
Setelah itu, pembantu Muhammad, Abdullah bin Mas'ud, menghabisi Abu Al-Hakam. Abdi Allah kemudian menyerahkan kepala Abu Al-Hakam ke kaki Nabi Muhammad. Aku telah membunuh Abu Jahal, ya Rasulullah. Kepala musuh Allah. Setelah itu, 24 mayat tentara Quraisy dibuang ke dalam sumur. Nabi Muhammad berdiri di sumur dan berbicara dengan mayat. Apakah kamu telah menemukan benar apa yang dijanjikan Tuhanmu kepadamu? Rasulullah, kamu berbicara dengan orang mati. Mereka dapat mendengar lebih baik daripada kamu, tetapi mereka tidak dapat menjawab. Setelah perang usai, kaum muslimin menguburkan rekan-rekan mereka yang telah meninggal. Ketika mereka mulai membagi rampasan perang, kaum muslimin ribut tentang pembagian harta rampokan. Itu milikku. Bukan, ini milikmu. Muslim bahkan menuduh Nabi Muhammad mencuri barang jarahan. Lihat, kamu mencuri jubah merah yang indah. Allah tahu bahwa itu tidak benar. Allah berfirman bahwa aku tidak pernah menipumu dalam hal harta rampasan. Allah mengatakan kepada saya bahwa 1/5 dari harta rampasan adalah untuk diriku dan Allah. Yang benar loh. Iya, benar. Ini nih, Al-Quran, Surat Al-Anfal, ayat 41. Dan ketahuilah bahwa apapun dari rampasan perang yang kau peroleh, sesungguhnya 1/5 darinya diberikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Setelah itu para tahanan dibagi-bagikan di antara umat Islam. Seorang muslim bernama Abd Al-Rahman mendapatkan Umayyah bin Khalaf, seorang bangsawan Quraisy, dan putranya Ali bin Umayyah sebagai tawanannya. Wah, untung gede nih. Aku akan mendapatkan uang tebusan yang besar dari kalian berdua. Dahulu, Umayyah adalah pemilik seorang muslim berkulit hitam bernama Bilal. Aku ingat gimana dulu kamu menyiksaku di Mekah. Hei, ini tawananku. Jangan berani-berani menyentuhnya. Bilal membunuh Umayyah dan putranya Ali. Pada hari-hari berikutnya, Nabi Muhammad memerintahkan pembunuhan beberapa tahanan. Dia mulai dengan Al-Nadar bin Al-Harith, seorang penyair Quraisy yang ditangkap oleh kaum muslim. Aku masih ingat bagaimana Al-Nadar menghina ayat-ayat Quran saya di depan orang Mekah. Habisi dia. Ya Rasulullah. Selain terhadap Al-Nadar, Nabi Muhammad juga memiliki dendam terhadap Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Kamu menghinaku ketika aku sedang sembahyang di Ka'bah. Maafkan aku, wahai Muhammad. Bunuh dia. Tapi aku punya anak kecil. Siapa yang akan menjaga mereka, wahai Muhammad? Biarkan api neraka menjaga mereka. Kemudian Ali menikam Uqbah sampai mati. Ali juga membunuh seorang tahanan bernama Naufal bin Huwailid. Seorang tawanan bernama Madab bin Waq menolak mengingkari dewa-dewa Quraisy-nya. Puji Al-Lat dan Al-Uzza. Kamu berani memuji Al-Lat dan Al-Uzza di depanku. Umar, bunuh dia. Umar menghabisi Madab bin Waq. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak segan-segan membunuh para tawanannya yang tak berdaya, terutama mereka yang menghinanya di masa lalu. Setelah membunuh beberapa tawanan, Nabi Muhammad beserta bala tentara dan tawanannya melanjutkan perjalanan untuk kembali ke Madinah. Nabi Muhammad tiba di Madinah dengan barang jarahan yang besar. Seorang muslim menyampaikan kabar duka kepada Muhammad. Wahai Rasulullah, putrimu Ruqayyah meninggal dunia dan dimakamkan saat engkau pergi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan, yang tidak ikut merampok Badar karena istrinya sakit. Meskipun engkau tidak ikut jihad di Badar, engkau akan menerima bagian yang sama dari harta rampasan. Terima kasih banyak ya Rasulullah. Semua tahanan dirantai. Sekarang Nabi Muhammad mulai membahas apa yang harus mereka lakukan dengan para tawanan Quraisy. Apa yang harus kita lakukan dengan para tahanan? Umar bin Al-Khattab berkata. Penggal kepada mereka semua. Sa'd bin Mu'adh berkata. Sembelih saja semuanya. Abu Rawahah berkata. Bakar mereka hidup-hidup. Aku akan membunuh sebagian besar dari mereka. Bagaimana jika kita mengambil uang tebusan dari mereka? Nabi Muhammad merasa gagasan itu adalah peluang yang bagus untuk mengumpulkan uang untuk para pengikutnya yang miskin. Allah mengizinkan saya untuk mengambil tebusan setelah membantai musuhku dan menikmati jarahanku. Orang Quraisy di Mekah mendengar tentang kerabat mereka yang ditangkap oleh kaum muslim. Muhammad membunuh orang-orang kami dan menangkap banyak dari mereka. Dia menuntut tebusan untuk membebaskan keluarga kami. Putri tertua Nabi Muhammad, Zainab, juga mendengar tentang ini.
Zainab, ayahmu menangkap suamimu Abu Al-As. Engkau harus membayar uang tebusan untuk membebaskan suamimu. Aduh, gimana nih? Aku hanya memiliki kalung ini dari ibu saya, Khadijah, dan sejumlah kecil uang sebagai pembayaran tebusan. Tolong berikan ini pada ayahku. Oke, aku akan melakukannya. Orang-orang Quraisy pergi ke Madinah untuk membayar tebusan bagi Nabi Muhammad. Setelah mereka tiba di Madinah, mereka menyerahkan uang itu kepada Nabi Muhammad. Putrimu Zainab memberimu kalung dan uang ini sebagai tebusan untuk membebaskan menantumu, Abu Al-As. Kalung itu menyentuh dan melembutkan hatinya. Oh, ini kalung Khadijah. Aku harus melepaskan Abu Al-As tanpa bayaran. Abu Al-As, kamu bebas pergi sekarang. Tapi ketika kamu tiba di Mekah, kamu harus menceraikan istrimu Zainab. Mintalah Zainab untuk tinggal bersamaku di Madinah. Baiklah, aku akan melakukannya. Abu Al-As meninggalkan Madinah dan melakukan persis seperti apa yang diminta oleh Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad meminta tentaranya untuk membawa pamannya Al-Abbas menemuinya. Bawa pamanku dan tahanan lain ke sini. Nabi Muhammad tahu bahwa pamannya adalah orang kaya, jadi dia ingin memeras uang sebanyak-banyaknya dari pamannya. Al-Abbas, engkau harus membayar tebusan kepadaku. Ya Rasulullah, tolong bebaskan aku karena aku kan dulu sudah menjadi seorang muslim sebelumnya. Aku ini dipaksa untuk memerangi muslim. Jika itu benar, maka Allah akan memberikan keringanan kepadamu. Tapi penampilan luarmu bertentangan dengan kami. Karena itu tebuslah dirimu dan keponakanmu juga. Di masa lalu, Nabi Muhammad berutang banyak uang kepada Al-Abbas. Tetapi ketika Al-Abbas bersikeras bahwa utang itu harus digunakan sebagai tebusan, Nabi yang tamak itu menolak. Bisakah engkau menghitung untuk tebusan saya 20 uqiyah yang dulu kau berhutang padaku? Tidak, karena itu adalah uang yang Allah jadikan rampasan perang untuk kami darimu. Al-Abbas tidak punya pilihan selain menebus dirinya sendiri, kedua keponakannya, dan sekutunya. Saya akan membayar Anda 20 ons emas. Nabi Muhammad sangat senang dengan semua tebusan yang diterimanya dari kaum Quraisy. Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui suatu kebaikan dalam hatimu, Dia akan memberimu sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi menerima sejumlah besar uang tebusan untuk tawanan Quraisy. Harga tebusan untuk setiap tawanan adalah 400 dirham. Dengan semua uang tebusan dan rampasan dari Quraisy, dilaporkan bahwa Nabi Muhammad memperoleh sekitar 250.000 dirham. 1 dirham adalah 1/10 dinar, 1 dinar adalah 4.235 gram emas. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Allah untuk kenikmatan dalam hidup ini. Diberitakan bahwa selain uang rampasan dan uang tebusan, setiap prajurit Badar diberikan 5.000 dirham setiap tahun. Jihad di Badar benar-benar menafkahi kita untuk jangka waktu yang lama. Amin, saudaraku. Kemenangan di Badar membuka babak baru dalam penyebaran iman Islam yang baru lahir. Sekarang aku yakin bahwa untuk Islam untuk menang, aku harus menang secara militer. Wahai umat muslim, sesungguhnya, gerbang surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Di sisi lain, kaum Quraisy dan musyrik juga menyadari perlunya kemenangan militer yang telak untuk membendung ancaman Islam pada diri mereka. Muhammad membunuh anakku Hanzalah di Badr. Setelah kemenangan Badarnya, Muhammad tidak akan berhenti menyerang kita. Kita tidak punya pilihan lain selain berperang melawan mereka.